Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasbiullah, mahasiswa program studi komunikasi dari Universitas Cyber Asia. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar Corporate Communication di Universitas Cyber Asia, yang diampu oleh dosen kami, Ibu Rosanah SS, MIKOM, AMIPR, CPS. Judul dari video yang akan saya bawakan adalah peran komunikasi perusahaan. Judul dari tema video yang akan saya bawakan adalah peran komunikasi perusahaan dalam membangun iklim organisasi, relasi dengan stakeholder, dan reputasi korporasi. Yang pertama, pemahaman mengenai komunikasi perusahaan. Komunikasi perusahaan atau corporate communication merupakan fungsi strategis dalam manajemen yang mengatur bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingannya. Komunikasi ini bertujuan membangun pemahaman, kepercayaan, dan reputasi yang positif. Menurut Cornelissen pada tahun 2017, corporate communication adalah fungsi manajemen yang menyediakan kerangka kerja untuk mengkoordinasikan seluruh komunikasi internal dan eksternal sebuah organisasi, agar perusahaan dapat membangun reputasi yang baik dengan berbagai kelompok stakeholder. Nah, di mana di dalamnya terdapat perspektif corporate communication dan ada perspektif manajerial, di mana corporate communication dilihat sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk menyampaikan identitas, tujuan, dan arah organisasi secara jelas. Adapun perspektif organisasi, yang dimana komunikasi perusahaan membantu mengatur peran, budaya kerja, hubungan antar divisi, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Dan ada juga tentang perspektif publik. Nah, corporate communication membangun citra perusahaan di mata publik, media, pelanggan, hingga pemerintah. Dan adapun fungsi ataupun peran corporate communication. Yang pertama ada komunikasi internal, mengatur arus informasi dalam perusahaan, motivasi karyawan, budaya organisasi, dan koordinasi antar divisi. Yang kedua ada komunikasi eksternal, mengatur hubungan dengan pelanggan, masyarakat, media, investor, dan pemerintah. Yang ketiga ada manajemen identitas dan reputasi, menyampaikan pesan yang konsisten agar citra perusahaan kuat dan reputasi semakin baik. Dan di dalam perspektif tadi ada kedudukan dalam perusahaan, yang dimana corporate communication menempati posisi sentral dalam perusahaan karena berfungsi sebagai penghubung utama antara perusahaan dan stakeholder. Tanpa komunikasi yang baik, perusahaan akan kesulitan menjaga kepercayaan publik dan menjalankan operasional secara efektif. Nah, untuk yang kedua terkait tentang gaya komunikasi pimpinan dalam membangun iklim organisasi. Iklim komunikasi perusahaan sangat ditentukan oleh gaya komunikasi pemimpin. Gaya komunikasi yang tepat dapat menciptakan suasana yang kondusif, aktif, dan produktif. Di antaranya ada beberapa gaya komunikasi. Yang pertama, gaya komunikasi yang ideal. Gaya komunikasi demokratis, yang dimana pimpinan ini melibatkan karyawan dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Contohnya brainstorming rutin yang mengikutsertakan seluruh anggota tim. Dan ada gaya komunikasi terbuka atau open communication. Pemimpin memberikan informasi secara transparan dan jujur. Contohnya menyampaikan alasan perubahan ataupun kebijakan yang baru supaya tidak muncul rumor-rumor yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga ada gaya komunikasi suportif. Pemimpin memberikan dukungan emosional dan profesional. Contohnya, memberikan apresiasi dan bimbingan kepada karyawan yang mengalami kesulitan dalam bekerja. Adapun gaya komunikasi transformasional. Pemimpin memberikan inspirasi dan motivasi, mendorong inovasi, yang dimana pemimpin mengajak karyawan berpartisipasi dalam program inovasi perusahaan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa gaya komunikasi itu penting? Karena gaya komunikasi pemimpin itu menentukan tingkat kenyamanan karyawan, loyalitas, efektivitas kerja, minimnya konflik, serta atmosfer organisasi secara keseluruhan. Nah, untuk soal nomor 3, ada urgensi dan tahapan membangun relasi dengan customer dan government. Hubungan perusahaan dengan customer dan pemerintah sangat penting dalam keberlangsungan operasional. Nah, karena customer adalah sumber pendapatan, maka membangun hubungan baik akan meningkatkan loyalitas, mengurangi komplain, membangun kepercayaan, mendukung pertumbuhan perusahaan,
Dan tahapan membangun relasi dengan customer itu dapat menimbulkan, yang pertama, memahami kebutuhan pelanggan melalui riset dan memberikan nilai produk atau layanan berkualitas. Terus bisa juga untuk bisa berkomunikasi secara aktif melalui customer service, media sosial, dan email. Dan ada juga kepentingan untuk membangun keterlibatan atau biasanya disebut dengan engagement seperti program loyalitas. Nah, menindaklanjuti umpan balik dan meningkatkan kualitas layanan salah satu tindakan yang perlu dilakukan dari perusahaan terhadap customer. Nah, adapun urgensi relasi dengan government. Pemerintah memiliki peran besar dalam regulasi, izin usaha, dan kebijakan publik. Relasi yang baik membantu perusahaan dalam menjalankan operasional secara legal, mendapat dukungan secara regulasi, dan menghindari pelanggaran hukum, dan menjaga stabilitas bisnis. Ada beberapa tahapan government di relation. Yang pertama, mengidentifikasi instansi yang relevan. Yang kedua, mempelajari regulasi sesuai sektor usaha. Yang ketiga, membangun komunikasi formal seperti audiensi, laporan resmi, dan korespondensi. Yang keempat, berpartisipasi dalam forum publik terkait kebijakan. Dan yang terakhir, menjaga hubungan jangka panjang melalui kolaborasi dan kemitraan. Nah, soal nomor 4, ada perbedaan identitas, citra, dan reputasi perusahaan. Tiga konsep ini sering dianggap sama, padahal berbeda. Yang pertama ada identitas perusahaan atau corporate identity. Identitas adalah apa yang perusahaan nyatakan tentang dirinya, termasuk logo, warna, slogan, dan nilai dasar. Contohnya seperti Apple, menggunakan logo Apple dan filosofi inovasi. Nah, ada juga citra perusahaan atau corporate image. Citra adalah persepsi publik tentang perusahaan pada waktu tertentu. Citra bisa berubah secara cepat tergantung pengalaman publik. Contohnya, citra restoran bisa buruk hanya karena viralnya sebuah keluhan pelanggan. Dan ada juga reputasi perusahaan atau corporate reputation. Reputasi adalah penilaian jangka panjang masyarakat terhadap perusahaan berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Reputasi lebih stabil. Contohnya, Toyota memiliki reputasi global sebagai produsen mobil dengan kualitas tinggi. Nah, yang kelima ada perbedaan penyelesaian konflik di perusahaan pemerintah dan non-pemerintah. Setiap perusahaan mengalami konflik, namun cara menyelesaikannya bisa berbeda-beda. Yang pertama, penyelesaian konflik di perusahaan pemerintah, yang dimana karakteristiknya bisa lebih birokratis, harus mengikuti prosedur dan regulasi, keputusan membutuhkan persetujuan berlapis, dan penyelesaian lebih formal. Contohnya, sengketa pegawai harus melalui atasan, kemudian inspektorat atau BKD. Nah, penyelesaian konflik di perusahaan non-pemerintah karakteristiknya itu lebih fleksibel. Adapun penyelesaian konflik di perusahaan non-pemerintah, yang dimana karakteristiknya itu lebih fleksibel, fokus pada kecepatan dan efisiensi, penyelesaian bisa langsung melalui HRD, dan mendorong mediasi informal. Contohnya, HRD melakukan musyawarah dengan dua pihak yang berselisih. Yang ketiga, ada tahapan penyelesaian konflik. Yang pertama, identifikasi masalah, menentukan akar konflik. Dan yang kedua, ada klarifikasi, mendengarkan semua pihak secara objektif. Mencari solusi, menentukan opsi penyelesaian terbaik, dan negosiasi, mencapai kesepakatan bersama. Nah, implementasinya gimana caranya kita bisa menjalankan keputusan yang disepakati. Yang terakhir mungkin di tahap evaluasi. Nah, ini melihat apakah konflik benar-benar selesai. Secara keseluruhan, komunikasi perusahaan merupakan fungsi yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Melalui pemahaman konsep corporate communication, kita dapat melihat bahwa komunikasi bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi sebuah strategi yang menciptakan identitas, membangun citra, serta menjaga reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Gaya komunikasi pimpinan juga memainkan peran krusial dalam membentuk iklim organisasi yang positif. Pemimpin dengan komunikasi yang terbuka, demokratis, suportif, dan inspiratif mampu meningkatkan kenyamanan, motivasi, dan loyalitas karyawan. Selain itu, relasi perusahaan dengan customer dan government menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan operasional.
Hubungan yang baik dengan customer mendorong loyalitas dan kepuasan, sedangkan hubungan yang solid dengan pemerintah memastikan kepatuhan regulasi dan keberlanjutan bisnis. Perbedaan antara identitas, citra, dan reputasi juga perlu dipahami agar perusahaan dapat mengelola persepsi publik secara strategis. Identitas adalah apa yang perusahaan katakan tentang dirinya. Citra adalah bagaimana publik melihat perusahaan, sedangkan reputasi adalah penilaian publik dalam jangka panjang. Terakhir, penyelesaian konflik di perusahaan pemerintah dan non-pemerintah memiliki pendekatan yang berbeda. Namun pada dasarnya, keduanya membutuhkan proses identifikasi masalah, klarifikasi, negosiasi, hingga evaluasi untuk mencapai solusi yang efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi perusahaan merupakan fondasi penting dalam menjaga hubungan internal dan eksternal, menciptakan hubungan lingkungan kerja yang sehat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Demikian pemaparan saya mengenai komunikasi perusahaan, gaya komunikasi pimpinan, relasi dengan customer, serta government, perbedaan identitas, citra, dan reputasi, serta penyelesaian konflik pada perusahaan pemerintah dan non-pemerintah. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pentingnya corporate communication dalam dunia bisnis yang modern. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Rosana, dan saya harap apa yang bisa saya sampaikan sini dapat dipahami dengan baik dan bisa menjawab untuk ujian tengah semester di mata kuliah pengantar corporate communication. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.